Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas izinkan uang datang, tapi satu ini perlu diatasi. Kemampuan menarik uang atau sikap terbuka untuk uang datang, apakah sebaiknya dibarengi dengan mengelola kekhawatiran? Ya. Kadang dari kekhawatiran kecil sampai kepada kekhawatiran yang parah. Walaupun kita semua tahu, sadar bahwa kekhawatiran tidak ada nilainya, tidak ada dampak positifnya atau tidak memberikan sumbangan apa-apa atas solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Cukup sering, masalah uang kemudian menciptakan stres dalam hidup kita yang membuat kita khawatir. Ini umum, karena frekuensi getaran kekhawatiran ada di mana-mana. Salah satunya kekhawatiran tentang kondisi keuangan. Stres dan kekhawatiran dapat menghancurkan kita, itu bisa menimbulkan masalah kesehatan. Itu dapat menghalangi dan menjauhkan kita dari tujuan menarik uang atau membuka diri terhadap uang dari segala arah. Mampu mengelola stres secara efektif bukan hanya penting, tapi vital dalam hidup. Karena kalau terjadi pembiaran terhadap energi stres yang terakumulasi di tubuh, seperti pernah dibahas sebelumnya, bagian-bagian tubuh kita akan terus-menerus bergetar memancarkan frekuensi rendah yang akan menarik hal-hal yang sejenis, yang negatif. Prinsip resonansi berlaku. Sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi di masa depan. Energi yang digunakan untuk stres atau khawatir adalah setara dengan energi yang Anda gunakan untuk menciptakan sesuatu atau berkarya. Jadi kalau ada stres, sadari bahwa bisa jadi pola pikir keliru tentang uang yang memicunya. Pertama-tama, alihkan pikiran Anda ke sesuatu yang lebih positif. Ingat, karena apapun yang Anda khawatirkan mungkin tidak akan terjadi. Jika Anda merasa otak seperti penuh dibanjiri dengan pikiran-pikiran yang tidak dapat Anda fokuskan, maka mengalihkan pikiran mungkin terbukti sangat membantu. Terutama ketika Anda harus berhenti terobsesi atau melekat dengan sesuatu hal di mana Anda tidak dapat mengontrol atau mengubahnya. Penelitian menunjukkan bahwa adalah mustahil untuk memikirkan lebih dari 4 hal sekaligus di waktu yang bersamaan, yang berarti Anda dapat atau memiliki peluang untuk mempersempit tema atau fokus yang dipikirkan. Anda dapat mencoba cara ini. Lakukan sesuatu yang lain. Alihkan pikiran Anda pada suatu tugas yang membutuhkan konsentrasi penuh, sehingga Anda bisa mengabaikan pikiran negatif atau kekhawatiran tersebut. Sibukkan diri Anda yang bisa menyita perhatian dan butuh konsentrasi penuh, misal, persiapkan presentasi untuk atasan di tempat kerja Anda, membuat daftar terperinci dari 20 hal yang perlu ditindaklanjuti, dan langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk menyelesaikannya. Mungkin pergi keluar untuk berolahraga, ke gym, jika itu membuat Anda merasa lebih baik. Apapun itu, lakukan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi penuh atau kegiatan fisik yang bisa sepenuhnya mengalihkan pikiran Anda. Selanjutnya, ambil tindakan untuk mengurangi kekhawatiran Anda. Apakah ada sesuatu yang dapat Anda lakukan tentang masalah yang ada di pikiran Anda? Jika demikian, dengan segala cara, lakukanlah. Lakukan apapun itu walaupun suatu tindakan yang kecil. Yang penting itu bisa menimbulkan perasaan berdaya bagi diri sendiri dan membuat tenang. Jika Anda merasa tenang dengan berdoa, lakukan itu. Atau Anda merasa berdaya setelah berafirmasi positif, membaca mantra, silakan. Selain rutin melakukan afirmasi lisan atau mental, Anda juga dapat melakukan afirmasi fisik. Afirmasi fisik adalah langkah kecil yang bisa diambil yang tujuannya untuk memvalidasi afirmasi atau penegasan lisan atau doa yang sudah Anda lakukan. Ada yang menyebut ini sebagai langkah iman, atau melakukan langkah kecil, tindakan simbolis, dan ada juga yang menyebut ini sebagai pancingan. Ini bisa memperkuat vibrasi positif juga terkait niat atau tujuan kita. Selain mempraktekkan teknik dompet, saya juga pernah melakukan tindakan simbolis untuk memperkuat vibrasi positif. Pada awal-awal, saya membangun passive income melalui bisnis beberapa tahun yang lalu. Yang bisa saya lakukan saat itu adalah hanya membuka rekening bank baru. Tujuannya untuk menerima aliran uang masuk dari passive income tadi. Walaupun saya tidak tahu
pasif bisnis saya nantinya apa, dan saya memang sama sekali tidak punya ide mau bisnis apa saat itu. Saran saya, selain menggunakan afirmasi lisan atau latihan mental yang lain, lakukanlah tindakan kecil untuk mengkonfirmasi bahwa Anda telah menyelesaikan hal yang telah Anda tegaskan itu. Tindakan ini simbolis dan bisa sangat sederhana. Anda melatih alam bawah sadar dan menunjukkan kepada semesta bahwa Anda percaya, dapat memiliki apa yang Anda niatkan, dan salah satu cara untuk menunjukkannya adalah antara lain dengan tindakan kecil atau afirmasi fisik. Misalkan Anda ingin membuktikan bahwa Anda dapat membayar tagihan Anda, tentukan langkah kecil untuk memvalidasi ide ini. Mungkin Anda bisa menulis cek jumlah tertentu yang ditujukan ke bank, di mana Anda memiliki kewajiban. Ini sebagai simbol bahwa Anda melunasi semua tagihan-tagihan. Tindakan simbolis apapun yang Anda pilih, yang penting bisa menimbulkan rasa berdaya. Perasaan positif yang bisa membooster vibrasi positif yang ada. Agar juga supaya Anda tidak merasa bahwa afirmasi mental itu seperti menyangkut di kepala saja. Langkah kecil yang dimaksud bisa menambah keyakinan dan membuat kita merasa dilibatkan dalam proses mewujudnya suatu tujuan. Mengizinkan uang datang, atau jika Anda ingin menarik uang secara spiritual atau menggunakan upaya batin, selain upaya lahiriah tentu saja, tapi satu ini perlu diatasi, yakni kekhawatiran atau stres tentang uang. Selain disarankan juga untuk rutin bermeditasi. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-224 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.